Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Amanda dengan NIM E1031221001 dari program studi ilmu pemerintahan. Nah, pada video kali ini saya berkesempatan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu Pemerintahan. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 asas atau prinsip yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sejarah Pancasila sangat erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan proses terbentuknya negara. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut dengan BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan untuk merumuskan dasar Indonesia Merdeka, yang saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 5 asas itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penetapan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila adalah asas atau dasar. Atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Mujakir, Abi Kusno Cokro Sujokso, Haji Agus Salim, dan Amar Ramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Sebelum disahkan sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi keutuhan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, Pancasila diresmikan sebagai ideologi negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi Konstitusi Indonesia. Pancasila terus berkembang seiring dengan berjalannya zaman dan implementasinya diatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan negara, pendidikan, politik, serta dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sejarah Pancasila sangat erat kaitannya dengan pemerintahan Indonesia. Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang menjadi panduan bagi pemerintahan dalam menjalankan kebijakannya, menegakkan keadilan, serta mengatur kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hubungan antara Pancasila dengan pemerintahan berikut akan saya jelaskan. Nah, yang pertama ada dasar filosofis pemerintahan. Pancasila menjadi landasan filosofis bagi pemerintahan Indonesia. 5 asas dalam Pancasila memberikan panduan moral dan etika bagi para pemimpin dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan rakyat. Contohnya seperti prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab,
yaitu pentingnya kesejahteraan sosial, keadilan, dan hak asasi manusia dalam kebijakan pemerintahan. Yang kedua ada pembentukan kebijakan. Pancasila menjadi panduan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan yang berdampak pada kepentingan rakyat dan negara. Yang ketiga ada sistem pemerintahan. Prinsip-prinsip dalam Pancasila seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi dasar dalam pembuatan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia didasarkan pada asas-asas demokratis yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang keempat ada penegakan hukum dan keadilan. Pancasila juga menjadi panduan dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan prinsip yang mengatur distribusi sumber daya dan akses terhadap keadilan di masyarakat. Meskipun Pancasila menjadi dasar negara, implementasinya dalam pemerintahan tidak selalu mudah. Terkadang terdapat perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Namun, secara umum Pancasila tetap menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang berdaulat, adil, dan berkeadilan seluruh bagi rakyat Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.